Insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama banyak bersama-sama kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas segala limpahan rahmatnya, alhamdulillahirobbilalamin, pada sore hari ini kita masih diperkenankan dan diizinkan untuk yang pertama dan utama bersilaturahim. Niat saya dalam waktu berangkat menuju ke sini saya toto, saya akan bersilaturahim dengan ibu dan bapak sekalian. Nah, barangkali ibu tadi lupa meniatkan untuk bersilaturahim, mohon diniatkan, kita toto lagi niatnya untuk bersilaturahim. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut konsul Pak, bapak yang sedang main nabi, Pak Cinta Pak Kapten. Menurut penjelasannya Pak Rofiki, orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim itu insya Allah yang pertama apa? Panjang umur. Yang kedua? Banyak rezeki. Yang ketiga? Kita beri aplaus kepada luar biasa sekali. Betapa akan sia-sianya pertemuan kita kalau kita tidak niatkan dengan itu. Artinya apa? Kalau pertemuan kita tidak menghasilkan apa-apa yang bermanfaat secara dunia, tapi kalau kita sudah niatkan, itu kembali ceramah dari biru tadi. Kalau kita sudah niatkan untuk bersilaturahim, insya Allah, tadi Pak Rawati bilang ada manfaat yang akan kita. Ibu dan bapak sekalian, saya bukan seorang pakar, saya bukan seorang ahli, dan apa yang disampaikan beliau Pak Mansur tadi terlalu berlebihan. Ya, saya hanya seorang yang kebetulan saat ini bergabung di sebuah LSP P3, bukan Partai Persatuan Pembangunan ya, tapi sebuah LSP yang mampu melakukan kegiatan asesmen di segala tahapan. Kalau jadi minta tentang PNS itu, loh, ibu dan bapak sekalian sekilas saja nanti Bu Nurul akan menjelaskan tentang apa itu P1 P2. Tapi saya perlu mengenalkan dulu juga, saya dengan Bu Nurul Hidayat ini suami istri dan bapak sekalian. Saya suaminya istri saya, Bu Nurul istrinya suaminya. Jelas ya? Jadi jangan nanti, wah Pak Agus kok. Nah, yang P1 itu adalah LSP yang didirikan nanti diperuntukkan untuk mereka-mereka yang ada di dalam tubuh lembaga itu sendiri. Mohon maaf, kalau umpamanya ada sebuah universitas ya, ada di sini kan di daerah ya Surabaya, Sumolowaru, di sana ada USU ya, ada beberapa USU. Artinya yang satu adalah universitas sampingnya UNTA dan yang satunya adalah universitas sampingnya Unitomo, sama-sama USU-nya. Kalau di sana itu ada LSP P1, maka LSP itu hanya diperbolehkan secara peraturan untuk menguji mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Apa yang menjadi kelemahan, mohon maaf saya kira saja, apa yang menjadi kelemahan LSP P1? Yang pertama tadi hanya bisa menguji mereka yang ada di dalam. Yang kedua tidak bisa menguji orang yang di luar. Dan yang ketiga apabila masa berlaku sertifikat kompetensinya itu sudah expired, itu tidak bisa diperpanjang di tempat awal karena dia sudah keluar. Dan biasanya kegiatan uji kompetensi atau sertifikasi dilaksanakan pada semester akhir. Harapannya apa? Masa berlaku sertifikat kompetensi ini bisa digunakan, mohon maaf, salah satu diantaranya selain sebagai SKPI juga bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, lampiran aplikasi. Ini. Kemudian yang berikutnya, karena pesertanya hanya mahasiswa atau orang-orang atau anak didik atau peserta didik yang ada di dalamnya, maka kecenderungan yang saya amati selama ini akhirnya LSP ini menjadi LSP dalam tanda petik LSP tada hujan. Mengapa tada hujan? Karena biasanya mudah-mudahan ini yang terjadi di luar Jawa Timur, Bapak Ibu dan Bapak sekalian. Di luar Jawa Timur itu LSP itu hanya mengharapkan adanya subsidi dari BNSP. Di luar Jawa Timur, Pak. Kalau di Jawa Timur insya Allah tidak berbeda maksud saya. Nah, kalau kenapa kok? Karena yang namanya sertifikasi itu berbayar itu. Tidak ada yang tidak berbayar.
Selalu artinya berbiaya. Bu Nurul dan Bu Ratna ini dua-duanya adalah sering sekali melakukan kegiatan sertifikasi berbayar, meskipun ada yang kemudian pembiayaannya itu tidak terlalu maksimal karena ada subsidi yang disebut dengan PSKK. Nanti Bapak juga mungkin. Saya nggak akan tanya tapi saya kema sertifikasi biayanya pun saya nggak akan tanya, tapi memang cukup. Lah kenapa kok mesti mahal Pak? Ya jelas, katanya Bu Ratna itu dari Basuki untuk mendapatkan sesuatu yang baik memang ada biayanya, untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas. Nah ironisnya di Indonesia ini terutama di kalangan mahasiswa, kalau dibilang gila-gila suruh bayar mereka keberatan, tetapi kalau dibilang gratisan mereka nyepelekan. Bahasa Jawanya bahasa Indonesia kan nyepelekan. Dan akhirnya tidak sehat, kemudian Bapak sekalian. Nah, kemudian kalau LSPP 2 yang berikutnya, di samping dia bisa LSP ini bisa melakukan pengujian dan sertifikasi untuk orang-orang yang ada di dalam lembaganya, bisa juga melakukan pengujian atau sertifikasi untuk lembaga yang menjadi binaannya. Itu masih bisa. Nah, bagaimana dengan yang LSPP 3 itu malu gak ada, apa yang minta gua ada. Jadi bisa, mohon maaf seperti LSP tempat kami, bisa saja menguji mahasiswa, bisa saja menguji dosen, bisa juga menguji tenaga kerja atau pekerja. Dan kebetulan bidang kami adalah bidang SDM. Ini yang sementara ini sedang tren dan oleh Presiden baru saja disoundingkan adanya talent manajemen talenta itu berkait dengan human resource management, dan juga sedang dipersiapkan adanya satu aturan yang mewajibkan setiap pekerja yang bekerja di bidang HR nantinya itu harus certified. Ini sekilas yang kita baca sama, jadi ada P1, P2, P3. Nah, kemudian seberapa sulitkah membuat sebuah LSP, nanti Bu Nurul yang akan menceritakan. Kemudian kalau memang pada saat beliau menjelaskan nanti ada hal yang perlu untuk saya tambahkan, saya insya Allah kami akan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi, tidak ada pemaparan. Jadi hanya sekedar pemantik saja ya Pak, istilahnya bagus sekali, luar biasa, bagus sekali pemantik. Jadi ini figurnya kita sampaikan, kemudian diharapkan dengan apa yang disampaikan sekilas nanti akan memberikan rangsangan kepada bapak-bapak. Saya mengatakan sangat pada ibu, khawatir nanti terjemahnya lain. Bapak-bapak untuk bertanya ya. Kalau bapak-bapak rangsangan untuk bertanya, kalau ibu-ibu rangsangan untuk mendengarkan. Jangan sampai dianggap rangsangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembali ke Pak Mansur. Baik, kita beruntung ya, bukan hanya seorang narasumber tapi juga pelawak. Oke, menarik sekali dan meriah ya dengan kehadiran Pak Agus. Oke, berikutnya ini tidak kalah hebatnya, ini Bu Nurul ya, Bu Nurul Hidayati, istri dari suaminya. Bu Nurul disilakan. Izin saya lepas masker ya, atau ini ya, supaya saya juga mengenal Bapak Ibu, juga Bapak Ibu juga seandainya saya kesasar di daerah mana gitu, itu kan yang pernah ngisi di depan itu ya, terus saya di mampir terus minum-minum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah dibuka dengan kesegaran, ya Pak Agus sudah membuka dengan sesuatu yang segar, meskipun ini sore hari,
ternyata dingin di ruangan ini, baik secara ruangan maupun di dalam hati kita. Sesuatu yang segar sudah disampaikan, luar biasa sekali. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Mansur selaku penyelenggara untuk kegiatan ini, Bu Ratna dan Bapak Agus. Jadi kami sebenarnya ini juga satu lembaga Bapak Ibu. Jadi kami ada di MSDM Universal, di P3 yang pihak ketiga, yaitu lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Kami sama-sama praktisi dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian dihadirkan di sini untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Yang jelas dengan silaturahmi tadi ada manfaat dan fadilah yang sangat luar biasa, memperpanjang umur. Yang jelas kalau dingin-dingin gini tambahnya tambah putra katanya. Kan rezeki, deh. Baik Bapak Ibu. Saya boleh minta izin untuk share untuk ini profil yang ada nih, baik sebentar. Setelah itu saya lebih suka nanti mohon izin untuk berdiskusi karena untuk mempertajam. Kalau tadi profil saya di sini jangan lama-lama Mas Topan, nanti baca. Oke, baik. Lanjut. Ini profil dalam saya selaku auditor sistem manajemen mutu. Kemudian fasilitator pendamping, direktur di sebuah LSP, kemudian asesor kompetensi di bidang manajemen sumber daya manusia, pelaku digital marketing. Kemudian lanjut Mas Kipril, ini sertifikat kelulusan dalam sebagai auditor sistem manajemen mutu untuk LSP. Kemudian ini adalah universitas-universitas yang pernah kami dampingi dari mulai awal sampai akhir, dari mulai persiapan sampai dengan lisensi turun. Kemudian kalau tadi disebutkan bahwa pihak pertama memang benar, pihak pertama ini mensertifikasi untuk mahasiswa atau yang berada di lembaga induknya. Pihak tiga ini didirikan oleh asosiasi berdasarkan sektor. Jadi beda yang mendasar mungkin adalah pihak ketiga ini berdasarkan sektornya. Sektor misalkan kita berada di asosiasi manajemen sumber daya manusia, sektor yang diujikan atau sektor yang disertifikasi adalah sektor manajemen sumber daya manusia dan rumpunnya. Contoh misalkan seperti hubungan industrial itu juga masuk di bidang MSDM. Kemudian perkantoran itu masuk juga. Kemudian juga MSDM dari level-level staff, level supervisor, level manager ada di situ. Jadi dalam rumpun adalah di dalam KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Ini beberapa yang sedang berlangsung untuk ini contoh untuk sertifikat lisensi Mas Topan. Ini ketika nanti sudah berhasil mendirikan di pihak kampus, ini Bapak Ibu kan ada di kampus semua ya. Sertifikatnya itu yang muncul itu adalah SK lisensi. Setelah SK lisensi kemudian melakukan witness. Setelah witness kemudian ada sertifikat lisensi ini. Saya bilang bahwa memang mendirikan LSP ini nanti tidak mematahkan semangat untuk mendirikan LSP. Memang Bapak Ibu pertama kali saya matur bahwa mendirikan LSP itu berdarah-darah Bapak Ibu, tangis dan air mata. Ternyata indah di akhirnya. Dengan begitu seluruh sivitas akademika yang ada di kampus itu akan terupscaling, akan terupgrading sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi yang sulit itu sebenarnya bukan prosesnya, yang sulit itu adalah merubah mindset. Karena terus terang saya bicara bahwa dari sivitas akademika, kalau di dalam pilar kompetensi, ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi berbasis knowledge, skill, kemudian attitude. Untuk yang di dalam kampus ini rata-rata
pengalaman kami adalah masih berbasis knowledge, skill belum didapat, knowledge dan attitude sudah didapat di dalam kampus. Namun untuk experience, untuk skill, kecakapan melaksanakan suatu pekerjaan ini yang belum standar. Oleh karena itu harapannya dengan adanya SKPI sesuai dengan Undang-Undang Dikti tahun 2012 mengenai pasal 44 bahwa sebuah kampus ini adalah memberikan wajiban untuk SKPI. Sekarang yang lebih dengan adanya MBKM ini adalah kampus memberikan BKPI, bukti kompeten pendamping ijazah. Apa yang bisa dibuktikan, kecakapan apa yang bisa dinilai, kecakapan yang bagaimana bisa ditelusuri, itu yang dituntut dengan adanya MBKM ini. Jadi LSP berkualitas ini akan sebagai salah satu indikator dengan adanya MBKM ini sejalan. Itu yang terakhir saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk kita sambung rasa, untuk saling mempertajam. Nanti kalau saya yang terus pemaparan, ini kok ustazah nggak selesai gitu deh. Itulah mengenai proses, ada beberapa perbedaan mengenai P1 dan P2, bahwa P1 ini sektornya macam-macam, Bapak Ibu. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau P3 ini satu sektor sesuai dengan asosiasi yang mendirikan. Kemudian kalau pihak pertama P1 itu adalah sektornya sesuai dengan jurusan ada di lembaga induk tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu sekilas kami sampaikan. Saya tidak memberikan yang banyak dulu supaya ada interaksi antara Bapak dengan kami. Itu mungkin Bapak Mansur, matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berikutnya. Ini senior saya yang mencetak saya menjadi seorang asesor ya. Nah, beliau adalah yang memiliki lembaga training dan consulting yaitu Duta Progress. Nah, sekarang beliau itu memang menyiapkan teman-teman agar bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Yang kita impikan hanya satu hal. Jadi kalau di kampus lulusan akan berdiri LSP, pelopornya itu Anda yang hadir di sini. Itu cita-cita saya, cita-cita kita semua. Benar ya? Jadi kalau di kampus Bapak Ibu itu mendirikan LSP 1, Bapak Ibu lah pelopornya. Nah, ini akan dibantu oleh Bu Ratna Yuda. Untuk itu kita beri waktu dan kita beri aplaus untuk Bu Ratna. Terima kasih Pak Mansur dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pengen banget punya logat kayak Bapak. Akrab kental gitu ya. Iya banget ya, luar biasa. Terima kasih, mohon izin Pak Agus dan Ibu Nurul, saya menyampaikan beberapa poin gitu ya. Kalau tadi disebut peta progres ini consulting, sebetulnya kepanjangannya tuh consulting itu adalah visinya itu kan konsultan, gitu ya. Di kongkon itu sultan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya lagi asik-asiknya nih ngajar, penelitian, pengabdian gitu ya, kemudian lagi pengen melakukan sesuatu, terus ketemu nih, lu rasanya perlu ini nih, silahkan datang ke Meta Progress gitu ya melalui Pak Mansur. Kata-kata Pak Agus yang tadi Palu Gada itu ada, ya, insya Allah aja ya, dalam arti kita bisa membantu apa yang Bapak Ibu butuhkan di dalam melakukan karya di kampus. Satu hal yang kemudian perlu diperhatikan adalah masing-masing orang itu punya karakter, talent yang berbeda-beda, ya. Sehingga meskipun kami ini consulting, kami di bawahnya Meta Progress Group itu ada beberapa divisi gitu ya.
Sehingga ada yang bergerak di industri, ada yang di perkembangan, psikologi, ada yang klinis, ada yang sosial, bahkan ada ekonomi, ada manajemen juga. Nah, salah satunya yang tadi disebut itu adalah TUK. TUK ini sebetulnya tempat uji kompetensi. Namun TUK ini kami ada beberapa, jadi kami juga menjadi TUK di LSP MSDM, kami juga menjadi di LSP Supply Chain, karena bagaimanapun juga arah ke depan itu semua akan entrepreneur ya. Tetapi tidak semua orang itu bisa menjadi entrepreneur dalam arti memproduksi. Kalau misalkan anak-anak itu yang kita didik ternyata bisanya adalah distributor, ya kita dukung di distributor, sehingga supply chain-nya harus kuat, networking-nya ke logistik, ke kargo itu harus kuat. Magangnya dari mana? Magangnya ya dari kargo. Entah itu di karantinanya, entah itu nanti bagaimana mereka berkomunikasi dengan bea cukai ya. Itu sesuatu hal yang mungkin di luar juga kita semua, bahwa ilmu yang diajarkan ekonomi, tetapi ternyata nyasarnya bisa jauh. Kemudian kita juga ada entrepreneur itu sendiri. 3 hari ini, bahkan mulai tanggal 9 ya, masuk seharusnya itu magang asesor. Karena beliau sudah menjadi asesor entrepreneur, harusnya magang gitu ya. Tapi beliau menyembunyikan diri di sini gitu. Jadi tidak bisa mengikuti proses magang di digital marketing. Kebetulan selama seminggu kami ada sesi 200 orang. Nah, ternyata gitu ya, bahwa dunia pendidikan itu yang dihadapi itu talentanya itu bermacam-macam Bapak Ibu ya. Mahasiswa itu punya bakat yang bermacam-macam. Masuknya di ekonomi, tapi ada yang kemudian senang banget dengan MSDM ya. Kemudian ada yang senang banget dengan kewirausahaan, ada yang senang banget dengan komunikasi, ada yang senang dengan administrasi. Tapi ternyata kemudian mereka suka dengan foto-fotografi gitu kan, dengan apa istilahnya, bahasa coding. Sehingga apa yang dilakukan Bapak Ibu? Karena outputnya adalah mereka harus bisa bekerja. Pressure study itu diruntut apakah memang kurikulum yang dibangun itu bisa membuat anak-anak didik kita itu survive di kehidupan mereka. Hal-hal yang sering kali terjebak adalah kita mendidik anak-anak itu harus sepintar dosennya. Itu salah besar. Kita menuntut mereka pintar, tetapi kita tertutup dengan talenta-talenta yang berbeda-beda tadi. Sehingga kenapa Bapak Ibu hari ini ya itu kami hadirkan ada Pak Agus, ada Bu Guru, agar bisa lebih menjelaskan dengan gamblang, karena beliau-beliau inilah yang sering bertemu dengan orang-orang praktisi di luar sana. Eranya adalah kompetensi. Background pendidikannya bisa berbeda dengan kompetensi yang dimiliki. Sehingga kalau misalkan ternyata Bapak Ibu tidak bisa berjejaring dengan pihak luar, ini sayang sekali. Ibaratnya adalah Bapak Ibu punya bibit yang unggul, tapi pelatihnya tidak melihat hal itu, gitu ya. Karena apa? Karena terjebak kurikulum, karena terjebak dengan kapasitas kita sebagai dosen yang terbatas di kewenangannya, begitu. Sehingga harusnya dosen-dosen yang tergabung di proses itu pemikirannya jauh lebih ke depan, berbeda dengan dosen yang lain. Ya, sudah bisa punya jembatan ketika melihat dunia pendidikan dengan dunia industri. Sehingga ketika Bapak Ibu kembali ke kampus itu bukan lagi ngomong textbook, tapi membumi bagaimana implementasi anak-anak itu di tempat. Nah, oleh karena itu awalnya kami ini TUK-nya adalah TUK di MSDM, karena kebetulan kalau ini suami saya beneran ya Pak Agus. Kebetulan gitu ya, kebetulan suami saya beneran, bukan suami A gitu ya. Iya, itu adalah salah satu pendiri dari LSP MSDM Universal. Sehingga, dan kami ini seringkali bermainnya berbeda maksudnya. Jadi saya tidak pernah intervensi di kegiatan beliau dan beliau juga tidak pernah intervensi di kegiatan saya.
Nah, kebetulan saja karena ada satu titik di mana kami harus berproses bersama, ya akhirnya beliau LSP, saya TOK-nya gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kami menemukan banyak sekali anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa yang punya kebutuhan tidak hanya di MSDM. Karena apa? Ternyata di perusahaan-perusahaan itu pun juga punya kebutuhan yang berbeda. Akhirnya lah kita punya TUK kewirausahaan, supply chain dan segala macam. Sehingga gitu ya, semoga saja kehadiran kami semua di sini ini justru mempermudahkan ya Bapak Ibu. Ya, karena kalau misalkan saya pun juga tidak bisa loh seahli Pak Agus gitu ya. Pak Agus ini lulusan dari Australia ya. Kemudian beliau ini orang yang senior di dinas tenaga kerja ya. Dulunya juga orang produktivitas, kepala PLK gitu ya. Maksudnya yang unggulan lah di Disnaker itu. Dan kenapa sampai sekarang beliau masih diminta untuk membackup entah programnya Kemenaker, entah programnya dari Disnaker gitu ya, baik di provinsi maupun di nasional di kementerian. Beliau ini menjadi salah satu asesor fasilitator terbaiknya Disnaker meskipun sudah lulus. Oh ngaku sekarang kepala 6 ya. Jadi sweet ya. Sweet gak unggul. Tidak unggul ya. Dan saya gitu ya menjadi asesor itu juga istilahnya didampingi ya. Beliau adalah guru saya. Ya. Kemudian ketika saya menjadi asesor, saya magang kepada beliau. Saya beruntung banget gitu. Sehingga ilmu-ilmu saya gitu ya, akhirnya saya bisa menerapkannya menjadi lebih membumi karena beliau orangnya bisa mengimplementasikan yang ilmu yang tinggi-tinggi itu ke bawah, yang praktis, yang simpel tapi bermanfaat. Dan ketika menguji, Pak Mansur pernah diuji juga gitu ya, beliau selalu memberikan semangat terus gitu ya, bahwa orang itu bisa mengembangkan kompetensinya menjadi level yang tinggi. Kalau Bapak Ibu melihat SKKNI itu levelnya ada macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sertifikasi kompetensi level 3, level 4 itu sebetulnya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk upgrade yang tadi disebut dulu, upscaling, upgrading, sehingga kompetensi Bapak Ibu itu meningkat gitu ya. Contohnya leadership itu ada 8 level kompetensi menurut Spencer ya. Kamus kompetensi Spencer itu ada 8. Kalau misalkan Bapak Ibu ternyata melihat, loh aku kok masih di level 4 ya, jadi jangan kemudian kita itu menghakimi orang yang orangnya diem ya, baru datang, tapi kenapa kok beliau yang diposisikan menjadi leader, karirnya lebih cepat. Karena apa? Dengan ukuran, kalau ukur uji kompetensi, beliau memiliki kompetensi di situ, sehingga kita tidak akan bisa menjadi penilaian itu like and dislike lagi ya. Dan kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau membuka-buka lagi kamus kompetensi, Bapak Ibu tahu levelnya ada di mana. Tapi kalau ternyata aduh kok nggak ketemu ya, silahkan Bapak Ibu mengajukan saja melalui Pak Mansur, nanti dikoordinir agar dapat diskon ya Bapak. Mengikuti uji kompetensi ya. Kenapa? Bapak Ibu ini bergerak di ekonomi. Paling tidak Pak, pengelolaan MSDM itu sangat penting ya, urgent banget. Kalau enggak, Bapak Ibu tidak tahu kompetensinya ada di mana ya. Kebetulan kan Pak Agus ini juga manajer sertifikasi, jadi nanti gampang lah. Kalau harga dengan saya gitu ya, yang menguji beliau gitu. Saya terima duitnya, beliau terima kerjaannya. Oh enggak. Saya jujur Ibu dan Bapak sekalian, saya kalau uji di tempatnya Bu Ratna, saya tidak pernah mikir orang, yang mikir dia. Saya cuma terima aja. Kita semangat dulu ya buat senior kita ya. Tidak pernah mikir, tapi beliau memang benar-benar tidak pernah memikirkan hal itu, jujur banget ya. Beliau ini sangat amanah gitu ya. Bahkan ketika saya menghadapi kesulitan-kesulitan apapun, beliau itu menjadi problem solver kami
gitu ya, sehingga luar biasa sekali. Kenapa ya? Karena pribadinya memang ujung-ujungnya itu adalah bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan semoga saja Bapak Ibu yang hadir di sini nanti entah itu keinginannya ingin menambah kompetensi di kewirausahaan, ya, entah itu di MSDM, mari sama-sama kita kenali agar apa? Agar Bapak Ibu juga mengenal kompetensi dirinya itu apa. Orang yang lamar kerja pertama kali 1 tahun itu berkembang ke Bapak Ibu. Kebetulan saya psikolog ya. Jadi 2 tahun lagi berkembang, 3 tahun berkembang. Nah kalau Bapak Ibu tidak pernah dinilai dengan rapot yang jelas, maka yang akan terjadi adalah Bapak Ibu menjadi dosen yang tidak puas. Pintar tapi kok nggak diakui. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi, itu adalah sebuah legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Artinya badan ini dibentuk oleh kepala negara. Ya, jadi kalau misalkan ini menjadi pendamping ijazah, artinya apa? Ini juga levelnya tinggi, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, semoga saja ini baru pemanasan tapi sudah kebablasan. Ya. Jadi Bapak Ibu mengenal dulu deh kompetensi itu seperti apa. Ngerasain dulu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ada yang ikut ya. Sudah ada yang ikut. Kenalin dulu. Kalau nggak salah Bapak Ibu depan sudah pernah ikut juga ya. Sudah ya waktu itu ya. Waktu itu atau waktu depan? Dosen itu mesti kalau mau jawab itu dianalisa dulu, gitu kan? Seminarkan dulu, baru ada keputusan. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu ini akan mengembangkan LSP, gitu ya, Bapak Ibu benar-benar sudah tahu terlebih dahulu, ya, rohnya dapat, bukan karena ikut-ikutan. Sehingga apa nanti tugas utama mengajar itu malah terbengkalai. Kalaupun nanti membangun LSP, kami sarankan gitu ya, karena ini akan membutuhkan waktu tenaga yang luar biasa daripada nanti ditutupin pintu sama pasangannya suruh tidur di luar. Kalau buat skema sampai jam berapa Bapak Ibu nggak tidur gitu ya, biarkan itu dikerjakan oleh konsultan ya. Dikongkon kesulitan. Bukan saya ini promosi, tidak. Saya juga menjadi dosen Bapak Ibu ya. Saya menjadi dosen di beberapa kampus. Sehingga saya tahu persis karakter dosen ya, itu adalah sukanya mengajar, betul. Kalau diminta nanti bekerja yang lembur seperti itu, senang iya, tapi hanya sebentar. Ujung-ujungnya apa? Nah, terus LSP-nya tidak jadi saling malah konflik dengan teman sendiri. Jadi kalau targetnya LSP yang paling cepat dikerjakan berapa bulan? Kalau semua tersedia Bu? Paling cepat 6 bulan sampai setahun. 6 bulan sampai setahun. Kami akan memberikan Ya, kajian iya, kisaran ya. Kisarannya segitu dengan bebannya Bu Nurul dan Pak Agus harus bertambah. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang sudah terbiasa mengerjakan itu akan lebih cepat, betul kan? Kalau di produktivitas ini, ya, daripada yang masih baru. Karena ini pekerjaannya yang memang mencuci, jemur, gitu kan, dan kemudian tahu jalannya yang harus dilalui yang mana. Sehingga Bapak Ibu nanti konsentrasinya adalah menjadi asesor, ya, asesornya, perangkatnya biar disiapkan oleh kami. Bapak Ibu nanti sudah jadi RSP-nya, skemanya udah jadi, nanti diskusi ya. Paling Bapak Ibu bisa terlibat di kepanitiaan, tapi tidak mengambil peran yang cukup besar. Sehingga target Bapak Ibu S3, profesor, ya, penelitian itu tercapai. Dan ini hanya menjadi bagian di mana Bapak Ibu kalau sudah jadi, Bapak Ibu bisa menjabat di LSP tersebut. Dan kami tentu saja nanti menjadi konsultan. Nah, artinya apa kalau kami menjadi konsultan? Kami tidak lari meninggalkan apa yang sudah kami buat, gitu ya, yang
Jadi kami akan tetap menjadi supporter Bapak Ibu di dalam mengembangkan LSP tersebut. Tapi memang semua ada apa ya istilahnya ya, ukur rampenya lah gitu. Nah ini yang perlu dipertimbangkan dulu. Tetapi memang Bapak Ibu lah yang menjadi kunci utama dalam terselenggaranya sertifikasi dan terbangunnya LSP di tempat-tempat ini. Monggo kalau misalkan mau dialog ya interaktif, di sini ada sudah ada ahli-ahlinya dan Bapak Ibu kebutuhan